Oh, the first day that we signed up for Monday.com, our department was already able to connect our processes, our software. Iya. Enggak, itu jujur pas ke podcast Om Deddy pernah lagi high nih. Nggak pernah. Yang baca terus. Pernah. Kan anjing nih gue mau Supaya kasih tau. Bangsat, aneh denger pernah dulu. nanti. Nggak denger dulu bangsat, nggak denger. Dia ngomong 45 menit, aku telepon Om Deddy pulangnya. Oh, Ah. itu coki cut aja banyak di-cut. Karena aneh curiga ente high. Enggak gini. Awak anjing banget. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Coki Muslim, WC panggung terakhir. Jadi katanya mereka setelah dari sini tidak akan muncul bareng berdua lagi. Iya, Apalagi betul. di YouTube MLI sudah tidak ada. Sudah pamit kita kemarin. Sudah pamit. Real pamit. Real Itu real. pamit. Kalau dulu kita pamit ada tapi bohong. Nah, balik lagi. Ini enggak? Real pamit. Ini real pamit. Jadi ini adalah penampilan perdana dan terakhir berdua. Ya, dalam semangat untuk ngasih tahu bahwa tanggal 27 nanti kita akan kasih panggung terakhir juga. Tapi off air kan? Off air. Berbayar dong. Berbayar. Karena itu untuk masa pensiun kita ya. Oh iya. Nggak cukup. Nggak cukup. Iya sih benar Saya sih. tahu potongannya Patrick soalnya. Saya ralat bukan potongannya Patrick, Oh. potongannya Cina. Iya. Loh iya kan karena Patrick Effendi orang Chinese, nggak ada yang salah. Jadi kalian sudah tidak mau berdua karena salah satu hijrah ya saya dengar. Hah? Nggak, lo kenapa pakai baju gini? Ini kenapa sih? Bro, ini Barada TM, bro. Apa? Apa? Barada Tretan Muslim. Lagi baradaan banyak di TV. Ya terus kenapa? Pakaian barada nggak begitu. Gini loh, Slim. enggak ya. Nggak, gini om, nih gue mau kasih tahu satu hal ya. Ini gue disclaimer nih. Gue memang dulu pakai narkoba. Gue suka high on something. Betul. Nggak pernah gue cosplay. Makanya. Lu sober anjing? Justru ini sober, cuy, bebas berekspresi, bro. Nggak ada begitu. Ya ente berekspresi nunggu high dulu. Gue nggak pernah sober-sober kepikiran aku akan pakai baju gue kan takut salah ngomong lagi nih baju apa ini namanya dia dulu baju apa Baju apa ini namanya? Ini baju ini Primob kalau nggak salah. Iya yang itunya. Ya ini Iya. Flash Police. Iya. Iya. Ini pejuang Timur Tengah ini. nah Oke. apa kan gue takut salah ngomong nih pejuang Timur Tengah tuh ada bahasa lainnya. Bintaro soalnya. Tapi saya nggak bawa pistol kan? Hah? Tidak dong. Tidak. Saya kan bukan pelawak senior. Bawa pistol. Aduh referensi jadul Iya gila. dulu banget lagi. Pada Jadul nggak tahu gila. juga saya. Iya. Enggak, itu jujur pas ke podcast Om Deddy pernah lagi high nih. Nggak pernah. Yang baca terus pernah. Kan anjing nih gue mau Supaya kasih tau nih. aneh Bangsat pernah denger dulu. nanti. Nggak denger dulu bangsat nggak denger. Dia ngomong 45 menit, aku telepon Om Deddy pulangnya. Oh, Ah. itu coki cut aja banyak di-cut. Karena aneh curiga ente high. Enggak gini awak anjing banget. Pernah loh. Dia pernah telepon gua. Lu nggak. Dia tahu nggak? Tapi dia tahu nggak itu? Enggak kata. Dia nggak tahu. Jadi nih, Cok, Ah. ya, waktu lu podcast berdua sama Iya. dia, Iya. udah selesai. Hmm. Ini kita review nggak apa-apa. Kita review. Kita review ya. Iya. Itu kejadiannya. Iya. Tiba-tiba dia nelpon gua. Ah. Om, itu yang bagian coki lu kata aja. Karena itu juga orang panik, terutama pas ngomongin kebebasan berekspresi, kebebasan ini dia tuh, wih gua tuh gini. Oh, kenapa gitu? Sampai aneh nggak dikasih ngomong bangsat. Lah. Makanya aneh Om Deddy. Loh, itu kan yang biasa dilakukan sama Anda. Yang mana cok? Yang pakai baju ini. Nggak dikasih ngomong maksudnya. Iya. Waduh. Nggak denger dulu nih, gue kasih tahu nih. Kenapa? Gue kasih tahu. Gue emang dari sananya suka banyak ngomong. Enggak, tapi di hari itu, di episode itu, aku sampai concern nelpon Om Deddy, Om itu potong coki yang banyak. Kemarin ngomong dikit, sampai Om Deddy sedikit ngomong, emang dikit sih dia. Tapi di hari itu sampai tolong coki. Ya tapi Pernah high kan? nggak pernah anjing, emang gue suka ngomong aja. Kasian. Mungkin. Kasian mungkin, tapi gue kalau lagi high itu nggak pernah. Tapi ini jadi anjing juga, maksud gue semenjak gue sober dan ini sekarang gue banyak ngomong dibilang, kamu pakai ya? Gue gini, kamu kasian nih. Tapi lu merasa lucu lagi make nggak sih? Kalau nggak make aja. Enggak. Ini gue kasih tahu kenapa. Karena kalau lagi make itu om ya, kalau lagi make itu kita tuh semua terlalu cepet. Jadi kita nggak bisa proses emosi orang.
Oh. Jadi kan semua shh, gitu kan. Misalnya gue ngejokes nih. Karena di depan waktu ngomongin PSSI Anda lah. Dark jokes Anda sangat dark. Saya nggak berani ngomong di sini loh. Saya nggak berani ngomong di sini loh. Bukan PSSI-nya loh ya, bukan PSSI-nya. Itu dia menghina PSSI-nya. Dia ngomongin orang yang dapat santunan. Saya nggak berani ngomong di sini loh. Karena kalau saya ngomong di sini, Masalahnya dia ketawa, makin curiga orang. Iya. Itu jangan ditambahin ketawa. Tapi emang lucu. Kalau itu joke rahasia udah diam. Jadi ceritanya gini. nggak usah. Berarti nggak pernah lagi basian pernah. Gak pernah. Basian pernah lah. Basian pernah. Basian pernah. Tapi gua nggak pernah mencurigai dia lagi basian. Iya. Masa itu nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Oh. Gua kelihatannya, oh emang dia begitu aja. Tapi emang gua hasilnya begitu. Iya, nih gua kasih tau ciri-ciri orang pakai sabu ya. Haus terus. Oke, keringetan. Ada air lagi nggak? Oh, lu nggak pernah keringetan. Nah, kecuali memang tempatnya gerak. Iya, nggak di sini lu nggak pernah keringetan. Gak pernah, karena makanya kan dulu sih memang waktu lagi basiannya, gue cara mengakalinya adalah gue selalu kalau podcast atau ada syuting di mana kalau lagi basian gue cari yang di bawah AC. Oh, dan dia sering pakai baju setengah tuh. Oh, karena kepanasan. Lo enggak cocok logi bangsat. Kalau itu emang karena gue suka mamerin tato gue. Oh. Iya. Susah tuh, percaya sama narkoboy susah. Ya, Banget ya. ini tuh sebenarnya, Ya, lu kenapa nggak mau berdua lagi tuh, kenapa gara-gara ini? salah satunya gitu. Jadi ada satu momen lagi, karena kita nggak tahu kapan dia high, kapan dia basian. Waktu itu sampai kita lagi konten pengen siaran, dia mau bawain berita soal Habib yang baru pulang kemarin. Dia maksa ini, bawain berita ini. Dia bahaya ini bro, ini nggak bisa dilucuin nih. Enggak, pokoknya gue mau berita ini. Udah gue nggak mau syuting gitu. Hanya untuk maksain berita itu. Anda resikonya kan Anda kena juga. Sudah pasti gede resikonya. Anak belum setahun waktu itu. Jangan cuk, udah gue nggak mau syuting kalau nggak ada berita ini. Nah itu aku yang sampai banyak orang kenapa. Satu momen dia kayak menggebu-gebu banget. Satu momen dia santai gitu. Jadi kita nggak bisa bedain. Itu kan namanya keresahan. Maksudnya sama. Bukan keresahan komedi maksudnya. Iya. Jadi ada Itu perbedaan, itu cuman perbedaan point of view aja sih Om. Iya betul. ya, sama. Tapi kan Anda nggak sendirian tuh ngomong. Karena ada tugas saya. Ada muka ini kan. Kecuali di TikTok lu dipecah sendiri. Dibelah ya. Ya dibelah tuh. Ini enggak nih, ya kan? Nah, tapi itu juga jadi Sama pas di God Bless itu, yang kita jadi MC. ya kita kan MC di Yang mana tuh nggak ingat? Yang besoknya ditangkap itu bangsa. Oh iya. Itu kan terakhir ngejob bareng tuh. Kita kan udah nyiapin, ini acara God Bless, ini acara orang, kita materinya yang aman. God bless musik. God Iya. Bless sih, dan senior kan. Udah tua-tua semua, Cok. Yoi. Dia tiba-tiba mau ngomong gini, ntar gua ada job. Karena di sini musisian selain swab test nanti akan ada tes urin ya. Jangan ngomong gitu cuy. Dan gua ada job soal tumor otak. Jangan bangsa. Jadi karena aku tidak tahu kapan ini sedang basian, kapan sedang itu loh yang aku. Cuk, apa lucunya bangsa tumor otak? Lucu anjing. Gitu. Lucu jangan cuy. Tapi dia ngomong tuh mau digini bang. Udah, kita kan ini bukan acara kita, ini God Bless, kita naik bentar doang manggil, ini aja udah kita siapin. Gak ada sih lucu ini. Kita ini bahas orang mau meninggal, orang sekarat tuh. Tuh orang tua semua tuh baru. Iya makanya kan. Nggak ada juga yang muda. Iya tapi kan di situ orang tua semua bro. Tapi siapapun penonton, siapa yang mau ketawa sama semua orang. Tapi dia juga random gitu. Dan ternyata besoknya ditangkap. Berarti dia ngaku waktu itu dia basian. Basian. Aku nggak tahu kapan dia basian. Tapi kan udah enggak sekarang. Kenapa lu nggak mau bareng lagi dia Meli? Udah itu yakin. Lo anjing udah enggak bangsat. Enggak bangsat banget. Enggak. Sekarang
Sekarang saya sudah tidak. Tapi sebenarnya sih alasan salah satu kenapa kita nggak satu panggung lagi Iya. ke depannya adalah terlepas dari gua dalam pengaruh atau tidak, memang jenis ranah jokesnya berbeda aja. Maksudnya apa namanya Jok? Bukan ranah jokesnya, kita selera humornya tetap sama. Ah, Dia tetap lucu, yang gua bilang lucu sebenarnya si bangsat ini nggak mau ngakuin aja. Sebenarnya juga lucu. Cuman kan Enggak, yang mana? Yang mana dulu? Suruh maksa adek ngetawain tuh. Iya. Yang mana dulu nih bos? Tunggu dulu bos. Iya, tanya. nggak ya pokoknya ada perbedaan pola pikir lah. Ah, Jadi ada premis-premis tertentu yang gua bisa ngebawain kalau dia kan karena sudah berkeluarga dan sudah punya bisnis banyak, jadi apalagi menurut lu dia tuh takut sekarang? bukan takut, lebih punya tanggung jawab aja. Ya takut dong. Beda dong. Kalau tidak punya tanggung jawab dia nggak takut. Lebih mikir aja. lebih mikir, dia nggak takut sebenarnya, cuman mikir aja. Ada sangkut pautnya. Kalau dulu kan masih bujangan, ayo mau bahas apapun, sikat. Nah, Sekarang lebih mikir. Sekarang anakku menangis. Istri pengen jalan-jalan. Nah, gitu. Tapi itu kan keresahan dia. iya. Nah, lu punya keresahan nggak kalau bareng sama dia? Berarti kalau nggak punya keresahan kan berarti dia aja nggak mau sama lu, makanya nggak jadi. Enggak, kalau gue sebenarnya lebih keresahannya lebih ke arah itu. Jadi akhirnya gue jadi nggak bisa tembak-tembak kayak dulu. Oh. Tapi Tapi lu mau sama siapa? sendiri aja. Tapi sendiri maksudnya dalam manajemen yang sama ya. Maksudnya dalam manajemen yang sama gue sendiri aja gitu. Karena kan kalau gue kan Karena nggak ada lebih yang mau bareng lu. ya karena tapi memang make sense juga sih. Ternyata kalau duet sama gue kan lebih banyak kena collateral damage-nya. Iya, kalau sama muslim gini, kalau gue kan tipe yang ada jokes gue tembak, ada jokes, perasaan orang lain nanti dulu, langsung konsekuensi nanti dulu, gitu kalau gue. Kalau dia kan sekarang batas tertinggi jokesnya itu adalah bisnis bebek carok. Iya benar. Benar, saya lagi approach tuh. Gitu, Saya saya lagi approach. Tapi ya nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah Kalau juga. mau jokes, lihat dulu antrian gue caro. Oh, masih antri gitu. Aman-aman itu. Iya. Kalau udah mulai sepi gitu, ayo. Ada kan mentok-mentok juga Gue inget banget cosplay kan? Apa? Cosplay ya mentok-mentok kan? Terus beli mana? Jadi cosplay kan? cosplay, lu merayakan Halloween kan? Enggak, bro. Nah, di semua negara merayakan Halloween. Udah, Arab Saudi merayakan Halloween loh. Arab ya? Udah boleh loh Di sekarang. Indonesia dong yang bukan budaya kita ya. Ya budaya kita kan. Budaya kita adalah bilang yang lain bukan budaya kita. Hmm. Itu budaya kita. Benar. Betul. Tapi ngomong-ngomong Halloween, kemarin di Korea ada yang Nah ini. Bro, ada orang Korea loh nonton, bro. siapa? Nggak sempet nonton lah, orang masih Gimana? Ini closing sih. Ini ntar masih sedih karena negaranya terbagi. Sudah tidak dengan Korea Utara dan Korea Selatan terbagi. lama-lama sponsor ini geser lagi ada semua. Nanti tas ini isinya Windows nanti. Aduh. Tapi menurut lu nggak? Gitu. Masih mancing ya? Jadi menurutku rehabilitasi BNN itu nggak ada gunanya. Nih keluar. Memang dia tidak narkoba. 6 bulan ngapain 6 bulan? BNN ngapain nih 6 bulan nih? Itu BNN apa negara? BNN ya? Iya negara lah, negara ya BNN ya negara. Memang nggak narkoba tapi moral. Loh kan tapi kan stop adiksi dan rehabilitasi moral kan beda lagi. Ya tapi escape-nya lu ke sana. Iya. Apa jangan-jangan itu Mencari adrenalin. lebih bermoral mati tuh. Iya kan? Jangan-jangan bro. Maksudnya dia punya Waduh. joke soal gitu maksudnya dia kan? Iya. Ada joke soal itu. Tapi itu ada escape-nya dengan substansi itu. Lo Coba. Ah, Kasih tahu jokesnya ya. Ah. Kalau parah tak kita tit. Ini nggak pernah nyensor ya sebelumnya. Nggak pernah ini. Oke. Coba ya. Nanti lu yang ngomong ya. Ya. Muslim lu yang memutuskan ini kita tit apa enggak ya. Ya. Oke. Gue pengen tahu nih jokesnya dia tentang kita. Ya udah. Oke. Kalau menurut gua, nah, nggak, kalau menurut gua gini, esensi dari Halloween tuh apa sih? Biasanya dress code jadi hantu kan. Iya. Nah, kalau ini sekarang langsung real menjadi hantunya. Udah gitu menurut gua yang aneh itu buat gua secara pribadi adalah yang lucu tuh bukan kejadiannya, tapi mati sia-sianya.
Oh, mati sia-sianya. Mati sia-sianya yang Karena lucu. harusnya nggak. Karena maksud gue udah survive Gitu. COVID. Lalalala. Nggak, coba lu bikin. Dia sudah cuci tangan. Iya. Sudah cuci tangan. Sudah Udah dengerin dokter Tirta. udah dengerin dokter Tirta. Udah vaksin ya. Udah vaksin 3 kali. Udah ngantri-ngantri sampai tidak, saya harus duluan booster. Saya harus duluan booster. Nggak, maksud gua dia udah melewati Itu sedih sih. pandemi. Itu maksudnya itu ironi juga. Ironis, men. Kalau aku lihat kejadian di Taiwan itu, Nah kan lu juga ada kan emang anjing. Emang anjing lo. bukan ini ironi. Soalnya gini, kalau orang Indo susah diatur, wajar gitu. Iya betul. Kenapa mereka bisa susah diatur gitu ya? Itu dia, aku kira orang Korea tuh antri nanti aja dulu deh gitu. Ini kan bukan dangdut Pantura yang susah diatur. Apa di sana nggak ada TNI apa nggak? Iya tapi kalau buat gue yang lucu itu adalah ya mereka. makan samyang gitu. Ah, kenapa? Tapi K-pop datang ke Indonesia juga orang Indonesia tergila-gila nggak bisa diatur, sampai lari-larian kemana-mana. Oh iya kan, ya kegilaan. Kira-kira Killed by apa? By pop culture. By pop culture. Enggak, tapi maksud gua adalah yang lucu itu adalah mereka tuh udah cuci tangan terus, udah dengar nasihat-nasihat, iya apa Kejadiannya segala. tapi Bukan kejadiannya ironinya. ironi sia-sianya kenapa harus udah tahu gang sempit, udah tahu Betul. begitu, udah tahu apa. Dan kita itu buat Halloween doang. dan kita nggak tahu apakah itu konsepnya adalah cosplay, teaser, Tapi di syuting dari aku nanya anjing. Nanti jangan mancing. Nanti nggak gelap bro ya, dia bilang gelap bro. iya langsung bagian ending. Enggak di reverse gitu. India kemarin jembatan baru dibangun ambruk. Nah, mohon maaf ya. Kalau India agak melanggar itu kan wajar, cuci tangan aja enggak. Terus kalau kita lihat di YouTube ya, maksudnya kalau Ini bercandaan masker aja ngambilnya orang Iya. ngantri pakai tangan. maksudnya kayak perindavan kan biasanya Iya. jadi bercandaan. Kalau India jembatan roboh, Tapi kalau kata gue sih, kalau ini Korea Selatan. enggak, kalau India menurut gue itu adalah tragedi kemanusiaan. Tapi setidaknya orang India kan suka menghanyutkan jenazah ke sungai kan. Nah paling tidak pun di sungai. Jadi langsung kasih bunga aja lah. Iya dong. Jadi gitu ya. Lo daripada diangkat, sekarang coba bikin diangkat lagi, diupacarain, ditaruh lagi. Oh sih. Langsung. Sama banyak sih sekarang. Lo tau nggak di Myanmar di bom lagi konser? Oh iya itu. Itu sedih. Itu sedih itu. Mesir gitu juga. Iya sih. Mungkin dia salah minta ke tentara. Mana Ali? Kemarin di Indonesia berdendang bergoyang, Ah, dihentikan. tapi karena ada yang sesak nafas kan. Iya Iya, itu kenapa? panitianya katanya. Tiba-tiba masuknya ribuan nih, puluhan ribu. Iya. Tapi ada apa sih dengan panitia kita ya? Kita tuh kayak suka banget over capacity. Ya duit dong, apalagi sih. Kalau itu kejadian di Indonesia kan ya wajar. Oh, wajar, Terus biasa. Di jembatan India tadi kayak wajar. Tapi kalau Korea Selatan, Ya enggak lah, maksud gua kayak aduh sedih banget. enggak, lu gak sedih muka lu anjing. Enggak, aku lihat tuh orang anak muda yang harusnya bisa berkontribusi, bisa bikin konten mukbang, tapi harus meninggal gitu. Ya udahlah. Ya istilahnya ya namanya juga lain kali berarti ya gue juga nggak ngerti itu paling. Jadi katanya barnya tutup. Berat. Banyak bar-bar di sana tuh tutup, jadi mereka Daripada keluar. jadi semua pada keluar dan akhirnya ke sana udah pada full semua. Ya mau apapun yang di jalan. Nanti kenapa? orang barbar tuh menyelamatkan diri gitu ya dengan nutup bar kan. Iya, enggak, maksud gua kayak bukan menyelamatkan diri, mereka
Ya lo kalau mau maboknya mabok di tempat yang proper lah, jangan di tempat ramai. Tapi katanya gara-gara dari atas, pengunjung dari atas jatuh ke bawah katanya. Emang masa ada yang jatuh gitu? Katanya gitu, Gua nggak katanya. tahu sih. Di gang katanya. Di gang kecil bang. Di gang gitu ya. Men itu yang gini-giniin tuh yang pakai kostum gitu. Nggak, maksud gua nggak lucu gini kayak ada yang pakai kostum Joker loh. Dikasih CPR. Iya. Kok CPR sih CPR? Jadi yang bergelimpangan di pinggir jalan tuh Kostuman. Kostum. Ya tapi maksud gue ya. Saya kasih begitu kostumnya kayak gimana? Nah, Nah, kalau orang biasa kalau misalnya di kostumnya langsung, kan langsung. Bener nggak? Misalnya aku jadi terus tiba-tiba meninggal, kan langsung. oke ya. Buat Gue paham sih. opa, sorry, this is Choki. No morality. Don't blame this podcast. This is Enggak lah, tapi menurut gua udahlah, itu udah terjadi dan ironi sih, ironi. ironi. Kita nih bahas kenapa kalian nggak mau berdua lagi loh. Ya ini alasannya. Sudah dibuktikan. Bayangin kalau ini live, acara live atau di depan panggung gitu. Aduh, sih gitu. Gak bisa karena dia tuh sering menyimpang apa dari yang direncanakan. Nah, Kalau kita kebanyakan di panggung atau di konten itu banyak memang freestyle loh. Kayak gini kan tadi kita nggak nyiapin. Freestyle. Tapi poin-poinnya dong, ntar kita bahas ini. Nah pembahasan forex sale dan lain-lain itu nggak disiapin. Jadi banyak hal yang dia juga merasa mungkin nggak mau melibatkan aku dalam pembahasan ini. Jadi ini keputusan berdua kalian nggak mau bareng. keputusan berdua. Sampai akhirnya nanti kita bisa menemukan titik di mana ada jenis komedi baru yang bisa memfasilitasi muslim dan bisa memfasilitasi gue. Wah, lu bikin konten masak aja bikin masalah. Loh, itu gara-gara siapa ya? BPP bangsat. Lo gara-gara gue sih? Orang gue lagi bilang babi haram dia. Aku butuh 4 tahun mengerti kenapa orang-orang marah waktu itu ya. Kenapa orang marah aku masak itu. Ternyata pada saat aku ngomong ini babi. Iya ngakak. Ini babi coki ada suaranya nih. Neraka. Ya wow. 4 tahun udah butuh saya mengerti kenapa orang marah. Iya, lu kayaknya. Padahal kan gue tidak menertawakan hukumnya, saya menertawakan gestur Anda saat itu. Masa setiap komedian dijelasin. Diterangkan. Iya. Kayak lu bikin konten otomotif ya jadi. Beli semua di Shopee, gratis ongkir. Jadi masalah sih. Motor Cina. Motor Cina Ya, yang bikin ini dibikin di pabrik yang buruhnya anak-anak kecil. Lu bebek nggak minta promoin dia? Enggak sih. Ada video dia. Ada video sekali sekali. sih udah diganti sih. Biasanya jadi dap nanti ya. Gua waktu itu tapi gua pengen coba sambal bebek lo dicampur sama daging babi enak. Nah itu hak Anda. Lo itu hak gua dong. Anda. Boleh dong gua. Boleh. Promo Boleh sendiri. dicampur babi boleh. Boleh. Asal jangan masakan Padang. Iya kan, nggak boleh. Nggak boleh. Boleh. Si Padang babi nggak boleh. Boleh. Jadi pokoknya nanti di Lucu Fest itu Terakhir tuh ya? satu panggung terakhir kita bakal gila-gilaan sih. Dia akhirnya ngalah berani Kalau tuh tersebar gimana? Enggak akan ada kok. Ya nggak tahu sih, kalau gue sih biasa aja lu. Jadi, Kan ada kemungkinan. kalau ngomongin Islam ya, kita kan harus ikhlas jadi orang. Aku tuh kalah ikhlas nanti. Tapi ini orang ikhlas sama orang bangsat nih sebenarnya. Tapi ini kan kayak aku ya menjalani hidup apa adanya. Kalau ada masalah ya aku terima aja. Nah itu ikhlas apa bangsat? Kayak gitu. Ya kan? Tapi kan kayaknya kita kan hidup tuh takut. Hidup ini kan wah jalan aja. Ya ikhlasnya bawa teman bos masalahnya. Gitu. Iya. Ya kan gue jalanin aja. Ya kan? Tapi maksud gue gini. Terhadap jalan, berjalan. Tapi kalau maksud gue gini Om Ded, kayak nanti di Lucu Fest tuh kita berdua bakal panggung yang terakhir, dia yang ngalah, kita bakal brutal sebrutal-brutalnya sih. Ya, spesial itu 1 jam Spesial 1 jam. dan membahas
kebanyakan ya kejadian-kejadian pada saat sekarang yang terjadi gitu. Betul. Apalagi pas dia di penjara kan banyak hal-hal yang belum dibahas. Misalnya. Jangan misalnya. Nanti. Jangan. Nanti. Itu nggak pancing. Berarti dipastikan gokil ya. Dipastikan gokil. Dan maksud gue Kapan? 27 kan ada lu juga. Oh, yang bareng sama gue. Dia juga stand up loh. Iya, gua akan stand up juga di 1 jam kan lu? 1 jam katanya. 1 jam. Katanya. 1 jam, gokil. Dan Anda akan membahas bintang tamu yang terjelek sampai yang terjelek. Saya akan membahas tentang apa yang diobrolkan di luar podcast. Betul. Gini ya, lo harus tahu ya kenapa nanti stand up-nya Deddy Corbuzier tuh bakal lucu banget. Karena Deddy Corbuzier akan mereview dengan cara yang komedi dan elegan tentunya. Dia akan mereview dengan cara komedi dan elegan orang-orang yang waktu lagi podcast yang dalam hati dia bilang bacot lu anjing gitu. Pasti lu lihat deh di momen-momen dia lagi podcast nih, misalnya kan ada di bilang tamunya ya saya begini ya saya begini kan, nanti dia akan mereview momen di mana dalam hati tapi dalam hati anjing asu lu. Dia akan mereview Podcast gua itu ya, podcast gua itu ya membuat kata-kata baru yang pakai tren di berbagai macam tempat loh. misalnya Remote AC, gokil. remote langit, Itu apa sih dia? Oh iya ini ya yang barang Hujan. ya kan? Hujan. Dia kalau hujan ngakunya apa? Kenapa? Dia kalau hujan ngakunya apa sih? Ya kan dia nggak sendirian, pawang hujan kan banyak bos. Kalau kuat kan boleh. Jadi apa sih dia pawang hujan tuh apa sih dia ngirim hujan gitu ya? Dia dijaga supaya nggak hujan. Nah itu awannya di kemana ya? Nah, itu urusan dia. Digeser Digeser ke tempat lain. Pakai cabai doang. Wah udah gila sih. Udah emang gitu. Emang gitu. Emang pawang hujan begitu. Itu kemarin Mbak Rara juga di konser musik gitu. Alhamdulillah hujan juga. Ya mungkin lagi. Ya sebenarnya pawang hujan. Nanti lucu fest ada pawang hujan. Kita indoor sih. Kita indah. Ya tapi kan untuk membuktikan saja boleh dong. Boleh juga. Waduh apa sih? Iya. Lucu. Oh ya nanti di Lucu Fest juga gue buka aja ya aksi panggung kita sih. Nanti Itu janjian di bangsat ya. Tiba-tiba buka aksi panggung. Apa? nanti aksi panggungnya adalah di Lucu Fest gue dan Muslim akan men-summon pelawak-pelawak legendaris yang sudah meninggal Ya Pak. Dia sudah meninggal. dalam jadi keserupan. Jadi ada 5 orang meninggal. Nyawa saya mana? Loh, ini untuk tribut bro. Daripada gambar doang ya kan. Bener, lu pernah lihat gak daripada impersonate kita summon aja arwahnya. Nah Sebenarnya sama ya. Sama. Dan kalau nggak percaya, kenapa pawang hujan percaya? Benar. Nanti itu tapi kita mulai dari Charlie Chaplin kan, ya cari Chaplin. Oh. Kalau Indonesia juga ada bro Indonesia. yang luar negeri dulu aja. Robin Williams Tapi ini buat healing ya. buat healing. Penonton bisa healing lah dibandingkan kan sekarang musik tuh kemana-mana gitu kan. Benar. Saya juga lagi ngumpulin materi bingung saya ngumpulin materi. Nanti ini aja kita kombutin aja Om Deddy, kita kombutin aja Kita sekarang. diskusi aja. Komedi badi ya. Komedi buddy boleh. Kira-kira Om Deddy paling cocok ini bahas apa sih? Banyak sebenarnya kayak Iya, nyokap gue tuh lucu loh. Kemarin sakit kan kecelakaan nyokap gue tuh. Lu nggak usah lucu. Jadi Mardede. Apa lucunya nyokap sakit kecelakaan? Gini ya, nyokap gue sakit, Ya, jatuh palanya pecah. itu jangan ketawa bangsa. Kalau tetangganya nggak nganterin makanan, Iya. nyokap gue almarhum pada saat itu. Astaga, kapan ini Om? Udah sebulan yang lalu. Astaga, Tapi untung ya, akhirnya recently ya. selamat lah dan makasih tuh di RSPAD diiniin, wah akhirnya selamat. Nah pada saat dia sadar pertama kali, Iya. dia bilang dia mau mualaf, Wah. Gokil. tapi nggak jadi. Ya alasannya dulu. Jadi gua berpikir dia dapat hidayah. Hmm. Ternyata dia dapat obat penenang yang kuat kan. Jadi dia bilang dia mau mualaf. Terus Aduh, itu gua lucu banget. Yakin, gua bilang iya Anjir, yakin. itu lucu banget.
Terus gue tahu ini kayaknya masih agak-agak ngefly. Iya. Kamu mualaf, doanya banyak, sholat nggak sholat, bilang gitu aja. Masa di depan ibu bilang enggak, sholat apa ya? Iya. Ya mau mualaf. Iya. Besok kali. Iya. Langsung. Nah setelah sejam saya dipanggil. Jadi boleh. Kalau nggak jadi boleh. Ya nggak apa-apa juga kalau nggak jadi. Tapi kenapa? Kok tiba-tiba nggak jadi? Iya. Udah kenal Yesus lama. Karena nggak enak. Akhirnya lucu kan? Nah, tapi menurut gue yang lo lakuin bener Om Deddy, lo memastikan. Iya. Lo memastikan, karena kan nggak boleh. Terus Gus Miftah belum datang tuh. Terus kita nanya, Belum datang udah pakai kopi. kamu mualaf kok? Kan kamu kenal Yesus sudah lama. Aduh. Ngomongnya gimana? Aduh. Oh ini lucu sih. Ini lucu. Ini lucu. Dan nggak ada. Yang lucu kejadian ininya bukan ketabrak malah pecah. Tadi Anda openingnya begitu. Ya kalau itu nggak kejadian, itu nggak akan kejadian. Iya, selalu ada cerita lucu di balik cerita Di balik lucu. cerita. Tragedi. Tinggal gimana kita mengolahnya aja. Tapi di Lucu Fest nanti boleh ini stand up komedi tebak-tebakan. Wow. Boleh nggak? Kalau buat gua, karena kita bukan kompetisi sih boleh-boleh aja. Boleh ya? Boleh-boleh aja. Kita sih yang penting lucu aja. Oh gitu. Ya, dan Om Deddy di Lucu Fest nanti akan membongkar rahasia polisi kan maksudnya. Ya gimana? Gimana dia membongkar rahasia polisi? Ada siapa tahu ada yang mau dibahas. Ya. Dan nanti di Lucu Fest dia akan, lo pada nggak tahu kan, obrolan di luar podcast itu direkam sama Deddy. Nah, nanti di Lucu Fest dibuka semua. Rahasia negara. Saya yakin saya hilang habis itu dong. Kamu screenshotan di chat-chat sama Jenderal. Tapi Aduh, pokoknya nanti bedanya Lucu Fest sama festival lain tuh karena di situ ada experience juga. Jadi nanti ada panggung-panggung yang beda juga. Benar. Ada experience juga. Bisa kemana. ya, dan lihat Om Deddy stand up sejam aja itu udah Mm-mm. experience yang berbeda. Terus lihat panggung terakhir kita berdua Mm-mm. cuma di Lucu Fest. Tiketnya di Tiket nanti bawah. kita kasih link aja ya. Kita kasih link. Kita kasih. Kita kan. Tapi pertanyaan gue gini, Apa? Ya? begitu selesai Lucu Fest, kalian nggak akan manggung berdua lagi atau gimana? Tapi kita lagi banyak kerjaan dengan project sendiri-sendiri sih. Muslim juga lagi banyak banget. Yang jelas Kan mau bilang terakhir katanya. yang jelas di YouTube MLI udah enggak. Udah nggak ada lagi Di tuh. YouTube orang juga enggak. Oh, di YouTube Deddy Kecuali lo doang. Deddy Sumargo juga enggak. Di Hmm, YouTube. di, Ya, emang kita memang di Om Deddy doang nih terakhir, habis itu enggak. kan banyak YouTube lainnya. Tempatnya Ernest, Wah anjing. lo enggak? Sambil kita memikirkan ke depannya gimana. Tapi dalam waktu dekat ini sama sekali enggak. Tadi kan pada saat keluar kan juga ke gue, ke Denny, ke Densus. Tapi kan enggak berdua. Oh nggak berdua Kita ya? juga ditawarin ini kalau berdua mencoba gimana? Kita enggak mau. Wih, ini kehormatan nih. Iyalah kalau lo mah. Kehormatan karena emang dari dulu kita pertama kali bareng, bos. Betul. Dan- Kita tuh ya adalah original orang bikin klarifikasi di YouTube sama Iya lu. bener. Sebelum semua klarifikasi yang ada sama lu yang nolong kasusnya langsung penistaan agama. Langsung di sini loh. Videonya dulu masih duduk di kursi tinggi itu, bro. Benar. Ya kan masih di rumah lama Om Deddy. Gila, kita mulai dari way back banget men. The original klarifikasi itu kita sama Om Deddy 2018 tuh. 2018. Tapi kalau ngeliat lu berdua ya kayaknya sebenarnya kan dynamic duo ya. Sayang banget tuh. Serius, ini pertanyaan sedih gue. Ini gue sedih sih ngeliat kalian terakhir tuh sedih banget. Yang benernya kalian udah terakhir nih nggak mau bareng lagi nih muncul di mana-mana pun nggak mau tuh sedih banget. Sebenarnya sih istilahnya gini, slang aja bukan slang sorry. Band-band lain aja bisa reuni. Jadi kemungkinan kita akan kembali lagi ke depannya pasti akan selalu ada. Tapi tidak dalam waktu dekat. Tapi tidak dalam waktu dekat. Karena dia punya proyek sendiri juga, dan untuk memastikan dia clear dulu. Lu tuh nggak percaya ya? Ya gue juga enggak. Tapi maksudnya Enggak, tapi sebenarnya gini. teman dekat gitu kan. Tapi Gue kan nggak ketemu dia tiap hari. Tapi sebenarnya gini sih Om, kayak biar gue pemanasan juga dulu aja dengan Pemanasan apa? lo dengan project-project gue yang banyak, gue pemanasan juga biar nanti begitu kita kembali itu memang dalam format yang terbaik. Lu proyek sendiri makin liar aja. Lo. Sendiri nggak apa-apa ya.
Iya, tapi pemanasan kalau dia makin liar balik sama lu. Gue ingat banget ya, habis setahun gue udah di dalam tuh kan gue main lagi ke tempat dia, ketemu anaknya, udah lama kan gak ketemu anaknya kan, anaknya Hazel kan, Hazel nangis anaknya, wah. Udah tahu mana teman papa yang dijauhin tuh kayak udah sinyal. Padahal tadinya gue pengen ngajarin, nggak pengen gue ajarin Hazel tuh spelling. Hazel, nar, ko, diusir. Dari dia jadi narkoba. Tapi kan spelling doang. Iya, supaya terhindar ya. Supaya terhindar. Narkoba baru bilangnya say no. Oh, kalau di jalan mesti dikejar kayak lain nggak sih? Enggak. Oh, dia Udah nggak bawa ya? udah nggak bawa dia. Sudah tidak bawa dan tidak make. Oh iya. Yakin. Apa lu gua dengar lu di noise narkoba nikmat. Memang enak, tapi dulu sekarang kan saya sudah tidak make lagi. Saya sudah Tapi dia tidak mah make. ini maksud dia tuh mengakui narkoba tuh enak. Terus Udah munafik berarti. Ya, bener. ya, terus dia tapi dia mau berhenti gitu. Cuma sekarang kan ya Ya memang harus berhenti lah, karena nggak ada pilihan lain lagi. Memang harus berhenti. daripada kita nih juga ini penting. Ya bentar. Ada sih punya. Nah, apa tuh? Lo nggak maksudnya kalau lu ngomong tentang narkoba pilihan lain kan ada. Bukan. Di warga negara Thailand tuh. Aduh. Tapi sebenarnya kalau buat gue gini sih, sekali Indonesia tetap Indonesia. Jadi dimanapun kita berada, kita harus mengikuti hukum Indonesia. Thailand. Thailand. Jadi saya tetap say no to drugs. Walaupun lu ada di Thailand, Saya dimanapun say no. Belanda di Belanda. Goyang tapi say no to drugs. Oh. Say no to drugs dan say no to live streaming selama di luar negeri. Ya karena kalau apa? Karena kan lagi liburan Oh, maksudnya. Iya dong. Iya kan? Tapi kalau orang pakai di luar tuh di Indonesia. Oke, jadi waktu itu gue sempat keluar negeri waktu itu ada satu project lah gue keluar negeri. Jadi di luar negeri kan mereka sudah mulai memperkenalkan legalisasi weed ya, ganja ya. Gue nggak mau, bukannya mau banding-bandingkan ya, tapi di sana itu semua orang pada make. Iya. Tapi di satu pasar malamnya itu gak ada yang buang sampah sembarangan. Bukan itu pertanyaan gua. Kalau itu mah attitude-nya orang Indonesia aja, nggak usah pakai ganja nggak pakai ganja. Nah, jadi maksudnya sebenarnya drugs dan attitude tuh itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh langsung. Gue, Iya. kalau kita pergi ke Thailand nih, Iya. gue belum pernah ke Thailand nih, Iya. tapi kan udah bebas nih ganja. Iya. Terus kita ngeganja di Thailand. Begitu pulang, tiba-tiba iseng nih dicek urin, kita ketangkep gak? Nah, setahu gua ya, lo bisa nolak lo di tes urin sebenarnya. Oh bisa ya? Bisa, kecuali saya tidak mau tes urin, tapi lo bawa ganja 1 kilo di belakang ya nggak bisa. Oh lo bisa nolak tuh? Lo bisa nolak Dengan sebenarnya. alasan apa? Dengan alasan ya, kecuali ada suratnya. ya tunjukin aja suratnya kenapa tiba-tiba harus tes urin. Karena Anda dari Thailand. Bangke kalau kayak gitu, itu mah sama aja kalau misalnya kita dari daerah konflik. Saya geledah ya, kenapa? Karena Anda dari Palestina, kenapa? Bawa bom, kan nggak juga. Belum tentu segala sesuatu yang dari itu ada identik dengan itu. Tapi pertanyaannya, Iya. kalau keperiksa positif ketangkep kagak? Enggak sih, kalau nggak ada barang buktinya cuma positif, lu cuma direhab. Ya, sama aja Tangkep dong, juga tangkep itu, Bang. namanya anjing. Tapi harusnya sih enggak, dan mau tes urin tuh nggak gampang. Lu harus ada prosedurnya, nggak bisa tiba-tiba lu mana? Ayo tes urin. Mana kencing? Mana kencingmu? Dan anjing kenapa kita jadi Gak semudah itu ya. nggak semudah itu. Kita punya hak, kita harus tahu dulu kenapa sih kita disuruh tes urin. Why? Jadi kalau satu saat gua ke Thailand, terus gua ngeganja, gua dengerin kata-kata lu nih, Ya, boleh gitu. Kayak video ini aja ditayangin. jangan. Kalau menurut gua mendingan jangan. Menurut gua kalau lo ke Thailand, Lebih banyak yang menarik dibandingkan ganja. iya, lebih banyak yang menarik kok di Thailand lebih daripada ganja kok. Kuliner. Enggak, bukan juga. Oh, kulinernya boleh. Kuliner. Lagian gini, lo ngapain keluar negeri cuma buat narkoba doang? Gak banget sih. Daripada gitu, mendingan lo keluar negeri untuk seneng-seneng aja. Nah, kalau kilaf lain cerita. Tapi yang penting seneng-seneng dulu aja di sana, dan nggak cuma ada narkoba. Seolah-olah pertanyaan lo kan seolah-olah di Thailand cuma ada narkoba doang. Iya. Enggak, men. Ada apa lagi? Di Thailand ada. Saya tidak tahu, saya tidak pernah ke Thailand. Ada tom yum gitu. Ada apa lagi?
indah juga indahan kita ya. Iya. Kalau katanya Lucinta Luna, Hah? ada itu tuh tempat bolong-bolong isinya cuma kayak tiket-tiket. Oh iya ada kayak glory hall gitu. Tapi glory hall-nya kebalik, cowok glory hall-nya. Oh ya? Katanya ada begitu katanya. Ya menarik sih, di sana ada wisata seksual juga oke. Wisata seksual. Wisata seksual juga oke, makanannya juga oke.